akan menjelaskan materi BNT tentang 7 jenis transportasi distribusi barang dalam logistik, serta dokumen apa yang diperlukan. Sebelum itu, perkenalkan saya Abdul Nur Ramadan. Saya Manda Kalisa Dana Putri. Saya Nadia Muharswita. Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana barang-barang dari berbagai negara sampai ke tangan kita? Transportasi adalah bagian penting dalam distribusi barang yang memastikan produk sampai ke tempat tujuan dengan aman dan efisien. Di video ini, kita akan membahas 3 jenis transportasi utama dalam distribusi barang, yaitu ada darat, udara, dan laut, serta dokumen penting yang dibutuhkan untuk masing-masing transportasi. Yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi ini melibatkan kendaraan seperti truk, kereta api, atau kendaraan lainnya yang bergerak di darat. Transportasi darat cocok untuk jarak dekat hingga menengah, terutama dalam satu wilayah atau negara. Salah satu dokumen penting dalam transportasi darat adalah surat jalan. Apa itu surat jalan? Surat jalan juga dikenal sebagai delivery order atau bill of lading. Bill of lading adalah dokumen tertulis yang wajib digunakan untuk mencatat pengiriman barang dari pihak pengirim ke penerima. Biasanya, surat ini disertakan bersama barang yang dikirim dan harus diberikan kepada penerima ketika barang tiba. Dengan adanya surat jalan, pihak pengirim maupun penerima barang dapat saling mengetahui informasi penting terkait barang yang dikirim. Apa sih fungsi surat jalan dalam pengiriman barang? Yang pertama, sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan merupakan bukti bahwa barang telah dikirim dari pengirim ke penerima. Dan yang kedua, sebagai dokumen legal. Surat jalan merupakan dokumen legal yang dapat digunakan. Format penulisan surat jalan memiliki format berbeda-beda, tergantung pada jenis dan tujuan pengiriman. Namun, berikut ini beberapa komponen penting yang menjadi format dalam penulisan surat jalan pada umumnya. Nomor surat. Nomor surat adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi surat jalan tersebut. Dan tanggal surat. Tanggal surat yang wajib dicantumkan dalam surat jalan adalah tanggal saat dokumen ini dibuat. Dan ada nama pengirim dan penerima. Nama pengirim dan penerima adalah nama pihak yang mengirimkan dan menerima barang. Dan ada alamat pengirim dan penerima. Sama seperti nama, surat jalan juga harus mencantumkan alamat pengirim dan penerima barang dengan akurat untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Dan ada juga rincian barang. Bagian ini berisi informasi tentang barang yang dikirim, seperti jenis barang, jumlah barang, ukuran barang, dan berat barang. Dan tanda tangan penerima ketika barang diterima. Penerima harus menghubungkan tanda tangan yang menjadi tanda bahwa barang tersebut telah diterima. Menggunakan format penulisan surat jalan yang benar sangat penting dalam proses pengiriman barang. Format yang jelas akan membantu menghindari kesalahan dalam pengiriman. Selain itu, surat jalan
yang ditulis dengan benar memungkinkan pelacakan yang akurat. Dengan begitu, transaksi jual beli bisnis Anda akan berjalan dengan lancar tanpa berkeliruan. Selanjutnya adalah transportasi laut. Transportasi ini adalah pilihan utama untuk distribusi barang dalam jumlah besar, seperti bahan baku atau produk yang tidak sensitif terhadap waktu. Misalnya minyak atau baja biasanya lebih terjangkau dibandingkan transportasi udara, namun memakan waktu lebih banyak dan lama. Dokumen penting dalam transportasi laut adalah Shipping Instruction atau SI. Shipping Instruction dapat disimpulkan memiliki fungsi sebagai petunjuk atau instruksi untuk memuat dan mengangkut barang ke tempat tujuan. Namun ternyata, Shipping Instruction juga memiliki sejumlah fungsi penting untuk memastikan kelancaran dan keakuratan pengangkutan kargo. Berikut ini beberapa fungsi dari Shipping Instruction. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang kargo yang akan dikirimkan kepada operator atau forwarder kargo. Dan yang kedua, memberikan informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman kepada operator atau forwarder kargo. Dan yang ketiga adalah menunjukkan detail persyaratan untuk transportasi kargo kepada operator atau forwarder kargo. Dan keempat adalah membuat bill of lading yang merupakan dokumen pengangkutan utama yang digunakan dalam pengiriman. Dan yang kelima adalah membantu menjalankan jejak setiap kontainer yang dikirimkan dengan memberikan informasi tentang nomor kontainer dan detail lainnya. Yang keenam adalah menjaga jejak tipe kargo, beratnya, persyaratan bisukai, detail penerimaan, dan lain-lainnya. Dengan memberikan informasi tersebut kepada operator atau forwarder kargo. Kesimpulannya, transportasi darat, udara, dan laut memiliki peran penting dalam distribusi barang, masing-masing dengan kelebihan dan dokumen pentingnya. Dengan memahami jenis transportasi dan dokumen yang dibutuhkan, kita dapat memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan efisien. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.